Inilah aksi cepat polisi menolong seorang ibu yang mengalami kontraksi dan hendak melahirkan di tengah kemacetan Puncak Bogor. Polisi awalnya membawa pasien ke pos pelayanan yang ada di Simpang Gadok, namun karena keterbatasan alat, pasien langsung dibawa ke rumah sakit. Saat itu arus lalu lintas di Simpang Gadok tengah diberlakukan rekayasa satu arah menuju Jakarta. Namun atas dasar kemanusiaan, petugas dengan cepat mengawal pasien ke rumah sakit. Menurut polisi, pasien bernama Rohma warga Kabupaten Bogor ini sedang hamil 7 bulan dan mengalami kontraksi saat terjebak kemacetan. Laporan awalnya memang di Cipayung, kita sudah berusaha mencari ke Cipayung dan ternyata ketemunya di Gadok. Lalu kita tanya apakah betul ibu ini kontraksi hamil, kita cek memang betul ibu ini sedang hamil besar dan sedang kesakitan. Kita laksanakan diskresi kepolisian, kita laksanakan pengawalan ke rumah sakit umum daerah Ciawi. Pasien tiba di rumah sakit dengan selamat dan langsung mendapatkan perawatan medis dari rumah sakit. Dari Bogor, Jawa Barat, Huldan Hidayat, iNews melaporkan. Sore hari ini, pemirsa, Pelabuhan Bakauheni mulai dipadati oleh kendaraan yang hendak menuju ke Pulau Jawa. Untuk mengurangi kepadatan, petugas memberlakukan pembatasan kendaraan untuk golongan tertentu. Pelabuhan Bakauheni menerapkan pembatasan kendaraan sebagai antisipasi terjadinya kepadatan di area pelabuhan. Kendaraan yang diizinkan menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni diantaranya ada kendaraan golongan 1, 2, 3, 4A, 5A, dan 6A. Selain itu, mekanisme delaying system di ruas tol Bakauheni turut direncanakan untuk menghadapi puncak arus balik 2026. Lalu seperti apa arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung? Kita sudah terhubung dengan rekan Bagus Prastia yang melaporkan langsung dari Bakauheni. Selamat sore Bagus, apa saja antisipasi yang disiapkan petugas untuk menghadapi puncak arus balik? Memang untuk sore hari ini di puncak arus balik 2026 di Pelabuhan Bakauheni Lampung, di mana kami melihat sudah ada antrian kendaraan atau volume kendaraan yang akan mengantri masuk ke kapal, di mana dari sejak siang hingga sore ini kami melihat ada antrian panjang dan juga padatan yang ingin mereka menyeberang ke Pelabuhan Merak. Dan Nadia dan pemirsa, saya ingin menampilkan sesuatu ke Nadia, dan di mana untuk skema atau mengantisipasi lonjakan, di mana ASDP dan pihak kepolisian memberlakukan screening tiket. Apa itu screening tiket? Adalah pemberian tanda kendaraan yang berwarna hijau. Ini tanda warna hijau ini adalah tanda para pemudik yang ingin menyeberang ke atas kapal dan untuk menyeberang ke Pelabuhan Merak. Dan kami akan mencoba mewawancarai salah satu pemudik. Halo, selamat sore Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak Pitoko. Pak Pitoko. Sudah berapa lama nunggu nih Pak antrian di sini? Sekitar setengah jam. Setengah jam? Iya, setengah jam. Bapak ini mau mudik dari mana dan mau kemana ini? Saya harus balik ya dari Pesawaran ke Gunung Putri Bogor. Gunung Putri Bogor. Iya. Pak, kenapa memilih berangkat sore hari ini dan di puncak arus balik hari ini, Pak? Karena besok udah aktif kerja. Iya, aktif kerja. Ya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Baik, itu adalah satu pengakuan dari warga mengapa mereka berangkat pulang hari ini, karena mereka besok akan masuk ke kerja, Nadia dan Lisa. Dan lihat sendiri Nadia dan juga pemirsa, ini adalah antrian kendaraan di Dermaga 7 yang dimana selain screening tiket, ASDP juga memberlakukan single tiket, yaitu penyamaan tarif kapal, di mana tidak ada tarif eksekutif, semua disamakan rata dengan tarif reguler. Dan juga ada buffer zone, di mana buffer zone ini kantong-kantong parkir disediakan oleh pihak SDP untuk menampung kendaraan yang mengantri untuk masuk kapal menuju Pelabuhan Merak, Nadia. Dan kami juga menghimbau untuk para pemudik untuk terus beli tiket secara resmi dan tidak beli di calo. Dan juga PT SDP juga menyebut data sementara, di mana kurun waktu 12 jam sudah ada 39.000 dan juga 9.000 pemudik yang akan menyeberang ke Jawa. Kembali ke Anda, Nadia. Baik, terima kasih Bagus Prastia atas laporan Anda dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Pemirsa, tak hanya polisi, seekor kucing oyen juga ikut mengatur lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksinya pun menggemaskan, lengkap dengan rompi dan kacamata. Si polisi oyen akan menyapa pemudik menunggu giliran saat rekayasa lalu lintas diberlakukan.
Lengkap dengan kacamata hitam dan baju bertuliskan Poichi Oyen, seorang kucing akan memandu wisatawan hingga pemudik yang beristirahat saat rekayasa arus lalu lintas diberlakukan di Pos Pol Gadok Puncak, Kabupaten Bogor. Tak disangka keberadaan si Oyen ini bisa menghibur pengendara yang terjebak kemacetan. Tahun ini merupakan tahun kedua Poichi Oyen bertugas mengamankan dan mengatur arus lalu lintas di libur Lebaran. Sang pemilik mengaku sengaja mendandani si Oyen sebagai upaya menghibur wisatawan hingga pemudik saat melintasi jalur kawasan puncak. Untuk kucing usianya 2 tahun. 2 tahun udah tua ya? Udah kalau misalkan seperti manusia ini mungkin remaja lah. Masyarakat yang sedang mudik atau arus balik bisa beristirahat di Pos Pam Gadok ini. Ketika beristirahat mereka sangat senang sekali berinteraksi dengan si Oyen. Kehadiran Poichi Oyen menjadi salah satu bentuk kreativitas Satlantas Polres Bogor di tengah kesibukan mudik hingga wisata saat libur Lebaran. Bahkan wisatawan yang sedang istirahat bersama sanak keluarga bisa berinteraksi langsung dengan Poichi Oyen yang menggemaskan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi membuka rekayasa lalu lintas one way nasional untuk mengurai kepadatan arus balik Lebaran 2026. Peresmian satu arah nasional yang diberlakukan mulai dari kilometer 414 Kali Kangkung hingga kilometer 70 Cikampek Utama ditandai dengan flag off di gerbang tol Kali Kangkung pada siang tadi. Turut hadir Menko PMK Pratikno, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryonugroho, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Dalam kesempatan ini, mereka melakukan doa bersama demi kelancaran arus balik Lebaran 2026. Sebelum peresmian one way nasional, Kapolri juga sempat menghampiri para pemudik dan membagikan paket bingkisan. Ini adalah bagian dari upaya untuk manajemen arus balik, memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, mengurai kepadatan lalu lintas, dan dengan tetap menjaga keselamatan, kenyamanan para pengendara selama dalam perjalanan. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, kepolisian, kemudian juga jasa marga, jasa harja, dan seluruh pihak yang terkait yang sudah bekerja keras. Ini adalah bagian dari inovasi kita untuk terus meningkatkan pelayanan. Sementara untuk one way nasional sendiri, kita laksanakan dari mulai kilometer 414 Kali Kangkung sampai dengan kilometer 70 Cikatama, dan nanti secara teknis juga mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Kakor Lantas. Kita membagi agar tidak terjadi bottleneck pada saat sampai di arah Jakarta. Oleh karena itu tentunya ada penggunaan tol fungsional, kemudian rekayasa lalu lintas yang ini kemungkinan akan mudik balik akan terjadi pada hari ini dengan jumlah kendaraan diperkirakan sebanyak 285.000. Dengan jumlah yang demikian, kami harapkan bahwa masyarakat dalam menggunakan arus atau menggunakan jalan tol ini dapat melakukan mudik dengan baik, melakukan perencanaan kepulangan dengan baik, memanfaatkan rest area yang sudah disediakan oleh pihak. Kepadatan arus balik mulai terjadi di H+4 Lebaran pada jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat. Selain pemudik yang akan kembali dari kampung halaman, kepadatan juga disebabkan warga yang hendak melakukan mudik lokal untuk silaturahmi. Ribuan kendaraan, motor, dan mobil terjebak di titik pertemuan arus dari arah Bandung menuju ke Cirebon. Salah satunya di Simpang 4 Palimanan, ribuan pemudik dari arah Jawa menuju Jakarta dan Bandung hanya bisa berjalan lambat bahkan sesekali terhenti. Lamanya durasi traffic light membuat kendaraan mengular hingga 500 meter. Simpang 4 Palimanan ini menjadi salah satu titik kemacetan. Polisi juga akan memberlakukan rekayasa sistem buka tutup jika kepadatan semakin parah. Diperkirakan lonjakan volume arus balik akan terus meningkat pada sore dan malam hari nanti.